Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Syahra, NIM 2005-122. Pada hari yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk sebesar-besarnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Rahman SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Kepailitan 4A. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, saya Adila Syahra akan mempresentasikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah saya buat. Apa yang dimaksud dengan kepailitan dan dasar hukumnya? Seperti yang kita ketahui bersama, pailit adalah keadaan di mana debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dari kreditor. Kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap suatu harta kekayaan dari seorang debitur yang berutang untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kepailitan merupakan sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas. Pertanyaan yang kedua, sejarah hukum kepailitan. Belanda menjajah selama 3,5 abad. Belanda telah meninggalkan cukup banyak warisan hukum untuk Indonesia. Sejarah hukum kepailitan di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari warisan Belanda. Perkembangan hukum kepailitan pun terdiri dua, yang pertama Anglo-Saxon dan yang kedua Eropa kontinental. Dua kali perubahan dari KUH Perdata ke Undang-Undang tahun 1998 dikarenakan krisis moneter yang begitu dahsyat tidak menghancurkan stabilitas moneter nasional, tetapi juga mengakibatkan sejumlah perusahaan nasional maupun multinasional di Indonesia pailit. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Indonesia yang berkuasa saat itu atau almarhum Presiden Soeharto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 kemudian resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Berselang 6 tahun kemudian, regulasi di bidang kepailitan pun mengalami dinamika dan perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disebut dengan PKPU. Sehingga jadilah ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Pembentukan pengadilan niaga merupakan suatu tonggak dimulainya era baru sistem penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pembentukan pengadilan niaga dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam penyelesaian perkara kepailitan yang berlaku, khususnya dengan waktu pembuktian dan sistem pembuktian. Pengadilan niaga atau pengadilan khusus ini merupakan badan yang berdiri di bawah pengadilan umum. Kemudian yang keempat, untuk apa dilakukannya penundaan kewajiban pembayaran utang? Yang mana hal ini dilakukan atau biasa disebut dengan PKPU, ini dilakukan untuk merestrukturisasi atau manajemen perusahaan bersama agar dapat perpanjangan masa pembayaran atau keringanan-keringanan lainnya. Hal ini agar aset, modal, usaha tersebut tidak bangkrut. Pertanyaan yang kelima, sebutkan 5 tujuan dari pengaturan tentang kepailitan. Pengaturan tentang kepailitan ini memberi tujuan agar yang pertama, menghindari perebutan harta debitur oleh kreditur. Yang kedua, menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang. Mengapa kepailitan disebut sebagai ultimum remedium? Hal ini dikarenakan ultimum remedium adalah sebagai upaya hukum terakhir. Sebelumnya dilakukan dengan perdamaian, yang mana itu juga diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dengan memberi dispensasi. Yang kedua, juga dapat diberikan suntikan dana oleh kreditur dalam bentuk saham. Inilah yang dapat dilakukan sebelum pailit kepada debitur sehingga kompensasi tersebut dibayar.
Siapakah yang berwenang mengajukan pernyataan pilot? Di antaranya ada 6 yang dapat mengajukan. Yang kesembilan, bagaimanakah prinsip kepailitan? Secara prinsip, semua kreditur mempunyai hak yang sama atas pembayaran, yang berarti bahwa hasil harta kepailitan akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan kreditur, atau ini disebut juga dengan varietas creditorum. Ini merupakan realisasi dari pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, di mana kebenaran tersebut menjamin jaminan bersama-sama bagi semua kreditur yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau disebut pari passu pro rata parte. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa sih akibat hukum kepailitan? Akibat hukum kepailitan berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur secara hukum debitur kehilangan hak perihal menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, kehilangan hak secara yuridis sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, seluruh harta kekayaan si pailit jatuh dalam keadaan penyitaan umum. Yang kedua, si pailit kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan sendiri. Yang ketiga, harta kekayaan si pailit diurus dan dikuasai oleh balai peninggalan atau kurator untuk kepentingan semua para kreditur. Yang keempat, dalam putusan hakim tersebut ditunjuk seorang hakim komisaris yang bertugas untuk memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan. Dan yang kelima, kepailitan itu semata-mata hanya mengenai harta kekayaan si pailit saja dan tidak mengenai diri dari si pailit tersebut dengan diucapkannya pernyataan pailit demi hukum debitur. Yang tidak termasuk ke dalam kepailitan ada benda, hewan yang dibutuhkan debitur untuk pekerjaannya, perlengkapannya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.